semuanya, selamat datang di Instagram Ruang Berproses. Oke, mungkin kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, jadi perkenalkan nama aku Salsa, aku dari tim Ruang Berproses dan di sini aku bakal nemenin kalian nih selama 1 jam ke depan. Oke, mungkin aku tulis topiknya dulu ya. Oke, udah. Jadi di sini aku bakal membahas mengenai first aid for panic attack atau pertolongan pertama pada serangan panik nih, kalau sahabat berproses. Nah, kalau ngomongin panik nih, panik itu kan wajar ya teman-teman, pasti semua pernah ngerasain panik. Nah, tapi kalau misalkan panik itu dirasa terus-menerus atau muncul secara tiba-tiba, itu bakal mengganggu kesehatan mental kita gitu. Oke, nah di sini aku akan membahas itu bersama Kak Ayu Pradani selaku asosiat dari asosiat psikologis dari Ruang Berproses. Oke, mungkin aku invite Kak Ayunya dulu ya. Oke, sahabat berproses. Oh iya, aku mau ngingetin nih ke kalian, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, bisa langsung komen aja di bawah, ntar bakal aku bacain. Oke, halo Kak Ayu. Halo, Sarsa, apa kabar? Baik Kak, selamat sore Kak. Sore. Kak Ayu apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya Kak, oke. Mungkin langsung kita mulai aja ya Kak. Boleh, boleh. Gimana, gimana? Sebelumnya, perkenalkan nama aku Salsa, aku dari tim Mm-mm. tes. Mungkin Kak Ayu bisa perkenalkan diri juga Kak, sama kesibukannya apa? Oke. Perkenalkan semuanya, saya Ayu. Saya seorang psikolog klinis. Kesibukannya saat ini menjadi asosiat di ruang berproses. Dan juga ada beberapa praktek di salah satu rumah sakit di Bandung. Gitu. Oke, salam kenal Kak Ayu. Ya, langsung kenal. Oh ya Kak, sekarang kita membahas mengenai first aid for panic attack nih Kak. Nah, Mm-mm. sebelumnya aku tuh sering banget Kak dengar kayak kata panic attack, atau panic attack gitu. Tapi aku belum tahu nih Kak, apa sih sebenarnya panic attack itu? Mungkin Kak Ayu bisa jelasin? Oke, jadi panic attack itu adalah suatu situasi, suatu kondisi di mana kita ini merasakan ketakutan, kecemasan yang intens gitu ya. Jadi nggak cuma sedang-sedang aja, tapi memang intens, intensitasnya cukup tinggi. Dan juga ketakutan dan kecemasan ini biasanya munculnya tiba-tiba. Dan juga ketakutan dan kecemasan ini juga biasanya disertai sama gejala-gejala fisik tertentu gitu. Biasanya uh, panic attack ini atau serangan panik ini berlangsungnya sekitar antara 5 sampai dengan 20 menit, jadi tidak berlangsung selamanya gitu ya. Biasanya juga mencapai puncaknya banget tuh sekitar 10 menit. Dalam waktu 10 menit itu udah mencapai puncaknya banget tuh. Jadi memang biasanya memang yang sangat dirasakannya itu tuh gejala-gejala fisiknya gitu pada saat kitanya lagi serangan panik itu. Nah, dampaknya sih sebenarnya pada saat kitanya kena serangan panik, kitanya itu jadinya khawatir lagi nih, khawatir kalau kita akan dapat serangan panik yang selanjutnya, kayak gitu. Oke Kak, berarti kayak serangan panik itu sebuah ketakutan yang muncul secara tiba-tiba gitu ya Kak, bisa dibilang gitu. Ya, betul. Nah, kalau untuk gejalanya nih Kak, gejala apa sih Kak yang menyertai panic attack itu? Oke. Salah satu gejala kan memang gejala fisik tuh ya, gejala fisik yang terjadi pada saat kita kena serangan panik itu biasanya memang jadi ngerasa susah nafas, terus juga keringetan badannya, terus juga jantungnya berdebar-debar, terus juga biasanya kayak ngerasa tercekik gitu ya, kayak tercekik dan jadi ngerasa kayak susah nafas, terus juga ngerasanya pusing, mati rasa, terus juga biasanya menggigil juga gitu, biasanya juga kayak mau pingsan atau sakit kepala gitu, biasanya gejala fisiknya kayak gitu tuh. Terus juga biasanya perasaan kita itu yang terjadi adalah kitanya kayak ngerasa mau mati gitu ya, ngerasa mau pingsan gitu, biasanya kayak gitu tuh gejala-gejala yang muncul.
Eh, Sebenarnya alasan kenapa gejala-gejala ini muncul kan memang pada saat kita lagi kena panic attack itu memang eh, salah satu penyebabnya adalah karena kitanya punya kekhawatiran terkait sesuatu biasa kayak gitu ya. Nah pada saat kita khawatir memang sebenarnya wajar banget gitu badan kita akhirnya berespon seperti itu tuh gitu. Tapi karena kitanya jadinya nggak tahu kenapa gitu, kenapa sih badan saya kayak gini, itu memicu diri kita jadi makin khawatir, makin lagi si badan kitanya berespon tuh, kasih respon makin apa ya, makin intens lagi, deg-degannya makin kenceng gitu ya, pusingnya makin pusing, terus juga makin sesak napas gitu, itu makin ngebuat panik lagi, jadi kayak siklus aja tuh, jadi makin panik ya, muncullah akhirnya serangan panik itu. Gitu. Oh gitu Kak. Oke Kak, nah Kak, dari gejala-gejala yang udah disebutin tadi tuh Kak, aku masih belum Mm-mm, mm-mm, bedanya antara panik biasa nih sama mm-mm, panik serangan panik gitu Kak. Itu mm-mm. Kayak panik biasa sama serangan panik ya. Kalau panik biasa itu memang kan wajar banget dialamin sama manusia. Setiap manusia itu pasti pernah ngerasain panik gitu. Dan itu adalah perasaan yang wajar banget dan memang dibutuhin juga sama manusia gitu ya. Nah kalau misalnya panik biasa dengan serangan panik itu memang bedanya di intensitasnya gitu ya. Dan juga uh, apa ya, kalau misalnya panik biasa kan memang wajar nih, bisa kita tiba-tiba dikasih sesuatu yang mendadak gitu ya, wajar banget kita panik, kita bingung harus ngapain gitu. Nah tapi kalau panic attack itu memang biasanya intensitasnya juga intensitas gejala-gejala yang tadi juga lebih tinggi gitu dibandingin panik biasa. Dan biasanya kalau udah serangan panik biasanya juga udah mengganggu juga tuh, misalnya ketakutan memang sudah berlebihan, bener-bener sampai nggak bisa nafas gitu ya, bener-bener ngerasanya memang oh ini akhir dunia saya gitu ya, sampai seperti itunya tuh kalau misalnya serangan panik gitu. Beda sama panik biasa gitu, kalau panik biasa biasanya kita juga masih bisa masih bisa mengendalikan diri kita, masih bisa uh, menjalani aktivitas kita gitu, ngelakuin hal yang seharusnya kita lakukan. oke Kak, berarti bedanya itu terletak pada intensitasnya ya Kak ya. Kalau yang panic attack ini lebih tinggi intensitasnya. Oke Kak. Betul. Nah Kak, kalau untuk penyebabnya nih Kak, aku pengen tahu apa sih Kak yang menyebabkan kita tuh bisa terserang panik ini? Okay. Penyebabnya, hal yang bisa menyebabkan kita kena panic attack ini adalah, oh mungkin aku juga mau jelasin sedikit terkait panic attack itu kan sebenarnya kalau misalnya udah berulang kali terjadi gitu ya, udah berulang kali terjadi, terus juga memang secara konsisten terjadinya gitu ya, dan juga memang sudah mengganggu kehidupan kita gitu ya, dan juga mengganggu juga aktivitas kita sehari-hari, itu memang nanti berubah tuh namanya jadi gangguan panik gitu. Nah, tadi pertanyaannya penyebabnya apa? Jika penyebab dari serangan panik, penyebab dari gangguan panik ini, salah satunya memang ada faktor dari genetik juga gitu. Jadi kalau misalnya di anggota keluarga kita gitu ada yang pernah kena serangan panik, pernah ada yang kena gangguan panik, itu bisa jadi anggota keluarga yang lain punya punya resiko yang lebih besar untuk mengembangkan panic attack itu gitu. Terus juga selain faktor genetik, penyebab yang lainnya adalah adanya ketidakseimbangan apa ya, hormon di otak dan juga kimiawi di otak, itu tahu saya gitu, itu juga jadi faktor. Selain itu juga faktor psikologisnya, mungkin ada beberapa faktor resiko gitu yang akhirnya membuat seseorang ini lebih rentan untuk punya serangan panik, lebih rentan punya uh, gangguan panik dibandingin orang lain. Di antaranya tuh kayak memang orang ini lebih apa ya, lebih gampang cemasan gitu kan. Memang ada orang-orang yang dilahirkan dengan memang lebih lebih gampang cemas tuh dibandingin orang lain gitu ya. Atau juga memang punya kecenderungan emosi negatifnya lebih tinggi gitu dibandingin orang lain, itu juga ada. Terus juga biasanya memang didahului, serangan panik ini biasanya didahului juga sama kondisi stres. Jadi kalau misalnya seseorang ini memang punya stresnya yang berlebihan gitu dan juga dalam jangka waktu yang lama, orang ini punya resiko yang lebih besar sebenarnya untuk mendapat serangan panik itu. Terus selain itu juga ya faktor-faktor kayak misalnya lagi menggunakan obat-obatan, terus juga penyalahgunaan obat-obatan, atau juga alkohol, uh, nikotin dan kafein juga yang berlebihan, setahu saya itu bisa menjadi salah satu faktor resiko juga. Gitu. Oke Kak.
Banyak banget ya Kak ternyata penyebabnya bukan dari hanya Mm, satu faktor mm, aja, mm, tapi ada banyak gitu ya Kak. mm, mm, mm. Betul Nah sekali. Kak, aku Jadi nih pernah berdampak baca apa? di satu artikel Mm, kalau misalkan mm, mm, panic attack ini tuh dapat kita tidur gitu Kak. Emang bener ya Kak? mm, 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 Gimana Kak? mm. Jadi memang panic attack ini bisa berlangsung kapan saja sebenarnya. Jadi nggak cuman nggak bisa kita tentuin juga nih kapan akan munculnya panic attack. Saya nggak bisa kita prediksiin gitu ya. Jadi bisa muncul kapan aja, di mana aja sebenarnya panic attack ini gitu. Dan salah satunya pada saat kita tidur. Namanya itu adalah nocturnal panic attack gitu. Jadi memang panic attack ini terjadinya pada saat tidur gitu. Pada saat tidur gimana gitu, memang kita tuh ngehnya gitu. Kalau itu panic attack biasanya kan pada saat tidur gitu ya. Terjadinya adalah eh jadi pada saat tidur memang muncul tuh gejala-gejala kayak tadi, misalnya tiba-tiba kok ngerasanya sesak nafas ya, terus juga kok ngerasanya nggak bisa nafas ya, terus juga ngerasanya aduh jangan-jangan nih saya bakal mati nih gitu ya. Dan juga gejala-gejala yang tadi tuh yang lainnya gitu, jadi pada saat bangun baru tuh khawatir, aduh jangan-jangan saya mau mati nih, jangan-jangan saya nggak bisa mengendalikan diri saya nih. Nah itu seperti itu gambaran dari nocturnal panic attack. Nah kalau misalnya untuk penyebabnya sih sebenarnya sama aja gitu dengan penyebab panic attack yang biasanya gitu, karena memang biasanya orang yang punya orang yang biasa panic attack misalnya di siang hari gitu ya, ada kemungkinan juga terjadinya ya nocturnal panic attack ini pada diri dia. Oke Kak. Jadi emang bisa terjadi kapan aja ya Kak. Bahkan pas tidur Hmm, pun bisa gitu Kak. Terkena panic attack betul ini. betul. Oke Kak. Kalau untuk ini Kak, misalkan aku nih terkena panic attack gitu. Terus aku kayak mengidentifikasi sendiri gitu Kak. Kalau oh aku nih panic attack gitu. Nah menurut Kakak bisa nggak sih Kak kalau misalkan kita itu menerka-nerka kalau oh ini panic attack, atau misalkan kita harus pergi ke orang di profesional gitu. Nah, bagus banget ya pertanyaannya. Karena memang hal itu yang sering banget terjadi di orang-orang gitu ya. Jadi memang pada saat lagi, memang pada saat orang-orang ini kebanyakan sekarang ini memang langsungnya kecenderungan kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya baca-baca nih di medsos gitu ya, ada gejala-gejala apa, terus juga diagnosisnya ada di situ, biasa langsung tuh, wah saya panic attack nih gitu. Ini saya langsung punya gangguan ini nih, jangan-jangan gitu. Langsung mikirnya ke sana gitu. Padahal sebenarnya hal itu nggak boleh dilakuin gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya nih kitanya punya gangguan, nggak punya gejala-gejala yang kayak tadi, dan kita ngerasa memang, aduh, saya ngerasa nggak nyaman nih dengan gejala-gejala itu, ada baiknya langsung datang ke profesional gitu, langsung minta bantuan sama profesional, terutama profesional di bidang kesehatan mental, yaitu psikolog dan juga psikiater gitu. Kenapa sih memang self diagnose itu nggak boleh gitu ya? Karena memang dengan kitanya self diagnose, kadang-kadang kita juga jadi tersugesti tuh. Padahal sebenarnya jangan-jangan kita bukan panic attack, tapi bisa gangguan yang lain gitu. Karena kita memang mensugestikan diri kita seperti itu kan sebenarnya juga makin ngebuat diri kita terbebani ya, bukan ngebuat kita ngerasain senang sebenarnya dengan diagnosa itu gitu. Jadi ya dengan kitanya jadi terbebani, makin stres lagi lah kita, makin khawatir lagi lah kita gitu, makin makin apa yang menurut saya mungkin jadinya makin khawatir lagi nih, si panic attack yang akan makin sering muncul gitu. Jadinya kan nggak tertolong juga sebenarnya, nggak efektif juga gitu. Jadi lebih baik tolong datang ke profesional kesehatan mental supaya tahu sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita. Oke Kak, bener banget Kak. Jadi kita harus lebih menyerahkan semuanya ke profesional gitu ya Kak, kalau misalnya udah terlalu takut seperti itu. Nah Kak, aku jadi Betul, punya betul. pertanyaan. Em, Kalau misalkan kita lagi merasa panik tuh, di titik posisi apa sih, kayak gejala apa sih, baru kita langsung menuju orang yang lebih profesional gitu Kak? Oke, nah memang kan kalau misalnya tadi yang saya bilang panik dengan panic attack itu memang bedanya hanya tadi berintensitas saja ya. Nah sebenarnya kapan sih, bagusnya pertanyaan, kapan sih kita perlu ke profesional gitu, panik yang seperti apa?
Nah, menurut saya panik yang sudah mengganggu sebenarnya, serangan panik yang sudah mengganggu kehidupan kita dan juga sudah mengganggu aktivitas kita atau juga misalnya dapat keluhan juga dari orang lain gitu. Nah, ketika memang sudah terjadi seperti itu, ada baiknya kita segera hubungi profesional. Gitu. Dan juga apa ya, ya jadi kalau misalnya memang kitanya sudah merasa terganggu, ada baiknya lah langsung buru-buru datang ke profesional. Gitu, jangan dipendam sendiri gitu, karena ya dengan bantuan profesional juga kan selain kita jadi lebih tahu sebenarnya kita kenapa, kita juga akhirnya jadi lebih apa namanya ya bisa mengatasi juga permasalahannya. Jadi kalau misalnya memang sudah mengganggu kehidupan kita, tolong. Dan juga satu lagi, pada saat perilaku kita sudah mulai terpengaruh, terdampak oleh serangan panik itu. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya nih pada saat orang yang memang punya serangan panik, biasanya dia jadi ketakutan juga untuk melakukan hal-hal yang di mana terjadinya si gangguan serangan panik itu. Contohnya pada saat misalnya dia pernah punya pengalaman, oh pada saat lagi jogging, tiba-tiba dia kena serangan panik nih. Nah akhirnya berdampak jadi dianya udah nggak mau jogging lagi, nggak mau olahraga lagi deh. Jadi dia menghindari situasi itu. Nah tolong kalau misalnya udah ada kayak gitu, ada baiknya sih datang ke profesional itu karena itu kan udah mengganggu aktivitas. Oke, berarti kalau kita udah merasa terganggu nih sama rasa paniknya, oke Kak. Oke. Oke, berarti kalau misalkan kita udah merasa sangat terganggu nih Kak, baru kita menuju orang yang lebih gitu ya Kak ya. Tapi Kalau juga kalau misalnya kita sekedar hanya ingin penasaran gitu ya apa yang terjadi, misalnya kita nggak ngerasa terganggu banget sih, sebenarnya boleh-boleh aja sih datang ke profesional, nggak masalah sebenarnya. Kok kalau misalnya pengen tahu, pengen sekedar cek nih kondisi gimana. Gitu. oke Kak. Nah Kak, tadi kan udah disebutin dari penyebab, dari gejala. Kalau misalkan bagaimana sih Kak cara menangani misalkan ada orang yang kena serangan panik nih, gimana cara menanganinya? Kayak pada saat orang lagi kena serangan panik, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sih pertama yang perlu kita tahu dulu adalah dinamika yang terjadi dulu sebenarnya pada uh, seseorang yang punya serangan panik gitu. Menurut saya sih penting banget kitanya tahu dulu gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri kita gitu ya. Jadi sebenarnya boleh aja nih pada saat kitanya lagi udah dalam kondisi yang biasa aja gitu ya, mungkin kitanya kayak nulis gitu ya terkait dengan apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri kita saat itu gitu ya, kayak misalnya gejala apa aja yang kita rasain gitu, gejala fisiknya kayak gimana, pikiran apa aja sih yang muncul gitu ya, karena seringkali juga kita nggak ngeh tuh gitu ya, yang ngebuat kita makin panik banget ada pada saat nggak tahu kita tuh sebenarnya kena serangan panik itu gara-gara apa, kita tuh paniknya gara-gara apa gitu, itu juga makin ngebuat kita ketakutan sebenarnya. Nah dengan kita memahami sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita gitu ya, itu juga bantu untuk menenangkan diri kita. Nah selain itu juga perlu disadarin kalau pada saat kita lagi panik, lagi punya kekhawatirannya tinggi, itu kan memang wajar banget badan kitanya berespon gitu. Wajar banget badan kita itu kayak ngasih alarm sebenarnya sama diri kita gitu. Alarmnya bentuknya kayak gimana ya, kayak tadi tuh misalnya nah alarm ini kan memang akhirnya jadi memicu adrenalin di dalam diri kita yang akhirnya munculin gejala-gejala fisik yang tadi gitu, kayak jantungnya berdebar lebih kencang, keringetan gitu ya. Sebenarnya pada saat kita lagi mengalami kekhawatiran gitu ya, wajar banget sebenarnya badan kita pun berespon, badan kita pun bereaksi gitu. Yang perlu kita pahami itu pertama tuh itu dulu gitu. Oh jadi wajar loh. Jadi saat kita takutnya berlebihan, wajar banget badan kita tuh berespon. Bukan karena kita akan meninggal saat itu, bukan karena kita akan pingsan saat itu, tapi karena memang badan kita berespon karena diri kita pikir diri kita tuh dalam bahaya. Karena kan tadi kita khawatir macam-macam tuh, aduh jangan-jangan saya bakal mati di sini. Wah, kita kan mendeteksi, wah diri kita dalam bahaya nih, gitu. Karena kita mendeteksi diri kita dalam bahaya, dan kita beresponnya seperti itu. Jadi bukan artinya badan kita berespon seperti itu sama dengan kita akan meninggal. Belum tentu seperti itu. Ya, jadi pertama
pahami dulu nih dinamika yang terjadi pada saat kitanya lagi mengalami serangan panik atau gangguan panik. Itu yang paling penting. Terus sih selanjutnya, yang bisa dilakukan adalah pada saat serangan panik yang muncul, itu yang bisa kita lakukan memang fokus pada here and now gitu. Kalau misalnya zaman sekarang itu yang ngetren itu istilah mindfulness gitu ya. Nah, cuman yang mindfulness yang paling gampang adalah mungkin fokus ke sensasi badan kita. Misalnya gitu ya, kitanya fokus pada uh, pijakan kaki kita gitu ya, kita ngerasain tuh di pijakan kaki kita gimana. Jadi pada saat kita lagi serangan panik, kita fokusnya ke badan kita lagi. Terus juga memang yang lainnya misalnya tangannya sambil diginiin gitu, sambil pijit-pijit tangan gitu ya, kita fokus tuh rasain itu. Jadi fokuskan dulunya ke sini dulu gitu, alihkan fokusnya ke sini dulu. Selain itu juga biasanya memang yang dilakukan adalah namanya relaksasi. Salah satu relaksasi yang bisa dilakukan relaksasi pernapasan namanya. Relaksasi ini fungsinya apa? Untuk lebih calm down-kan, menenangkan diri kita, menenangkan badan kita juga. Gitu. Karena kan tadi pada saat kita serangan panik, yang kerasa banget kan badan kita sebenarnya nih. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan dari klien saya tuh, lah gimana mau nafas nih Mbak? Saya nafas aja susah gitu ya. Oke, kalau gitu bisa dimulai dari kitanya coba rasain dulu nih nafas kita sendiri. Rasain udara yang masuk lewat hidung sama keluar lewat mulut. Gitu. Kenapa penting banget ngerasain? Karena kadang-kadang pada saat lagi serangan panik, pada saat kita ngobrol gini aja kita nggak ngeh kalau kita lagi nafas, padahal kita selama ini nafas terus gitu. Jadi fokuskan perhatian kita pada udara yang masuk lewat hidung dan keluar lewat mulut. Dan penting juga untuk buang nafasnya lebih panjang dibandingin tarik nafas. Kenapa harus lebih panjang? Karena dengan buang nafasnya lebih panjang itu bantu juga tuh untuk lebih merilekskan dan menenangkan badan kita. Gitu. Itu beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan gitu, pertolongan pertama. Tapi kalau misalnya memang gejalanya, tapi nggak cukup hanya itu saja gitu, nggak cukup sama teknik relaksasi dengan tadi yang mindfulness yang kayak gini saja udah langsung sembuh, nggak cukup gitu, sama sekali nggak cukup gitu. Jadi memang tetap butuh bantuan profesional. Itu hanya pertolongan pertama saja gitu. Oke Kak, berarti intinya itu Suara kita saya harus jelas tahu kan ya di dulu ya sana ya? Kak ya. Jelas kok Kak, tapi tadi agak putus-putus sedikit, tapi udah jelas. Oh, sorry. Oke Kak, berarti yang penting kita tahu dulu ya Kak, uh, kita ini sebenarnya bagaimana keadaan badan. Baru kita menerapkan hal-hal yang udah disebutin tadi. Oke Kak, nah Kak, ini Kak ada yang nanya nih Kak di kolom komentar. Mungkin aku bacain ya Kak ya. Dari Red XX19. Oke. Kak, kenapa serangan panik bisa muncul pas rengah malam gitu ya? Oh, tengah malam gitu ya, Kak? Waktu itu pernah dan sampai ke bawah nangis, sampai sesak itu, Kak. Apa yang harus dilakukan ya, Kak, kalau kayak gini? Mungkin Kak bisa. Oke. Terima kasih RedXX 19 atas pertanyaannya. Jadi memang kenapa serangan panik bisa muncul pada saat tengah malam? Jadi memang serangan panik itu bisa muncul kapan aja, gitu ya, dan tiba-tiba, gitu, nggak direncanakan, gitu ya. Kalau direncanakan sih kita gampang ya, maksudnya bisa kita planning mau ngapain gitu. Sayangnya, gitu ya, memang nggak bisa nih kita tahu kapan munculnya, gitu. Memang bisa aja munculnya tengah malam, gitu. Kalau ditanya kenapa sih, kadang-kadang memang kita nggak sadar gitu. Alasannya kenapa ya, kok bisa tiba-tiba saya panik ya, kok bisa tiba-tiba saya kena serangan panik ya, gitu ya. Dan memang pada saat kitanya nggak tahu tuh, kitanya seolah-olah nggak tahu uh, ada penyebab apa gitu ya, itu yang ngebuat kita makin panik biasanya. Karena kita bertanya-tanya, lah kok badan saya tiba-tiba kayak gini ya, ada apa ya sama badan saya, itu makin ngebuat kitanya makin ketakutan dan makin panik lagi lah kita gitu. Nah, padahal sebenarnya biasanya tuh kalau kita cek gitu ya, sebenarnya mungkin ada penyebabnya. Jadi yang namanya penyebab ini tuh belum tentu penyebab dari secara eksternal doang. Eksternal itu adalah apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar.
Misalnya kayak apa yang terjadi di lingkungan sekitar, atau juga misalnya apa yang kita dengar omongan-omongan orang gitu ya. Nggak cuma dari kayak gitu aja, tapi bisa jadi juga dari faktor internal diri kita. Misalnya kitanya lagi ada stres nih gitu ya, atau misalnya pagi misalnya lagi mimpi buruk. Nah, kalau misalnya mimpi buruk misalnya perlu dicek juga nih, apakah memang sebelumnya kita lagi mikirin sesuatu nih sebelum tidur gitu ya, atau juga memang sebelumnya ada faktor-faktor lain, misalnya kita baru ada faktor kehilangan seseorang, atau kehilangan pekerjaan, atau juga misalnya kehilangan yang lain gitu ya, atau juga misalnya kitanya lagi stres terkait dengan suatu hal yang memang nggak kita selesaikan gitu ya. Jadi memang eh, sebenarnya mungkin ada penyebabnya, tapi kita nggak ngeh gitu penyebabnya karena apa itu. Jadi memang eh, ya, tapi wajar banget gitu kita nggak tahu kenapa gitu ya. Karena memang pada saat serangan panik ya boro-boro mikirin penyebabnya karena apa gitu ya. Yang ada pikiran kita langsung, wah ini saya bakal bahaya nih sama diri saya gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan kalau kayak gini? Nah, yang bisa kita lakukan, misalnya pada saat tengah malam gitu ya, misalnya baru-baru bangun tidur gitu. Kalau bisa sih misalnya minum, ambil air putih, minum, dirasain tuh dirasain tuh air minumnya rasanya kayak gimana gitu ya. Atau juga tadi misalnya tangannya coba diratin gitu ya, dipijit-pijit gitu sambil dirasain, sambil kita yang merem sambil nyender dikit gitu ya, dirasain. Atau juga yang tadi bisa dilakuin tuh teknik relaksasi, relaksasi pernafasan gitu. Jadi tarik nafas pelan-pelan, buang nafas yang banyak tuh. Rasakan, fokuskan perhatiannya sama udara yang masuk lewat hidung sama keluar lewat mulut. Nah, dengan kita menyadari nafas kita sendiri aja kan itu udah jadi pembuktian yang untuk diri kita kalau saya masih bernafas loh gitu. Saya masih hidup artinya. Kayak gitu. Itu yang mungkin yang bisa dilakukan. Oke Kak. Nah Kak, kalau misalkan kita udah ngelakuin nih tahap-tahap yang tadi Kakak udah bilang, kita harus mengetahui lebih dulu, baru melakukan relaksasi dan lain sebagainya. Apakah tetap membutuhkan obat ya Kak? Okay. Obat-obatan obat ya pertanyaannya tadi ya. Suaranya agak Halo kurang Kak. jelas, mohon maaf. Halo, halo, terkait obat ya. Nah, memang Iya uh, Kak. halo, suara saya apakah terdengar jelas? Oke. Okay. Nah, obat. Nah, memang butuh di dalam suatu situasi ketika memang serangan paniknya sudah intens dan juga sudah masuk ke gangguan panik, kalau saya itu butuh juga tuh penanganan dari obat-obatan. Itu biasanya sih dikasihnya antidepresan atau untuk mengurangi kecemasannya gitu. Biasanya untuk obat-obatan ini memang uh, Oke, sebentar ya Kak. muncul nih. Halo, oke. Okay. Halo semuanya. Maaf banget ya tadi wifi-nya lagi error nih kebetulan. Jadi aku invite kayunya dulu ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu kayunya sebentar ya, sobat proses. Halo, Salsa. Wah, mau banget ya saya. Tadi ada Iya, nggak lag-nya. apa-apa. Padahal tadi lagi asik Nggak banget ya Kak apa-apa. pembahasannya. Nggak Oke Kak. apa-apa. Yang biasa koneksi begini kok. Iya Kak. Oke Kak. Lanjut aja ya Kak ya. Hmm.
Terus sampai mana nih? Tadi sampai yang perlu nggak sih Kak pakai obat gitu Kak buat Obat ya. mm, Oke. Kalau misalnya sudah masuknya ke gangguan panik, itu memang butuh juga penanganan dari obat-obatan gitu. Penanganan dari obat-obatan ini memang biasanya diberikannya oleh psikiater gitu. Tapi kalau menurut saya memang penanganan dari obat-obatan aja nggak kurang cukup gitu. Jadi memang tetap butuh eh, penanganan psikoterapi juga namanya. Nah, dengan penanganan dari psikoterapi biasanya psikoterapis dan juga nanti akan diberikan psikoterapi namanya gitu ya. Biasanya sih memang yang memberikannya psikolog, tapi memang ada beberapa psikiater juga memberikan gitu. Nah, buat apa sih kita perlu pakai psikoterapi segala gitu, nggak cukup obat-obatan juga. Biasanya dengan psikoterapi, dengan kita yang ikut psikoterapi, biasanya tuh kita dapat keterampilan untuk menangani gangguan paniknya kalau lagi muncul gitu, atau serangan panik kalau lagi muncul gitu. Dan juga nanti kita akan dilatih dan juga didampingi untuk yang menangani gitu si serangan panik ini. Kalau misalnya nanti tiba-tiba muncul, apa yang harus dilakukan, dan juga gimana sih caranya mengurangi serangan panik ini gitu, apa yang harus dilakukan, biasanya memang dibahas lebih detail lagi tuh dengan pendampingan dari psikolog atau psikiater seperti itu. oke Kak. Nah Kak, kalau misalkan kita nih udah terkena gangguan apa panik ya Kak ya, terus Mm-mm, apakah mm-mm, masih bisa sembuh ya Kak? Kalau misalkan kita mm. terus menerus gitu Kak terkena serangan paniknya. Bisa sembuh atau enggaknya itu tergantung kalau kita ikut treatment atau enggak gitu. Jadi pada saat kita lagi kena, kalau misalnya kitanya punya serangan panik, kitanya punya gangguan panik, kalau misalnya kita biarin aja gitu ya, berharap itu sembuh sendiri, itu agak kurang mungkin sebenarnya terjadinya. Gitu. Jadi memang sama kayak misalnya sakit fisik gitu ya, kalau misalnya kita sakit yang memang sudah mengganggu, kan nggak mungkin kitanya diem doang, kita berharap sembuh gitu ya, nggak ke dokter gitu. Jadi memang tetap butuh bantuan profesional. Gitu. Tetap butuh kitanya datang untuk ikut treatment dengan profesional gitu. Dan juga memang kita perlu ikut treatment ini sampai selesai gitu. Jangan cuma sekali dua kali udah deh beres gitu ya, menganggapnya ini sudah selesai. Jadi ikuti saran dari psikolognya gitu. Psikolognya bilang oh ini mungkin treatmentnya sekitar 8 kali pertemuan gitu. Jadi kalau bisa diikuti sampai dengan selesai gitu. Dengan kitanya mengikuti treatment dan juga kitanya melakukan hal-hal yang memang diminta untuk dilakukan dan mempraktekkan keterampilan baru itu setiap saat, setiap hari, dan juga pada saat serangan paniknya muncul, itu akan apa ya, ngebuat kita jadinya lebih bisa untuk menangani serangan panik gitu. Oke Kak, berarti tergantung dari treatmentnya ya Kak, sama Hmm. kitanya nih mau nggak sih kita sampai akhir gitu mengikuti pengobatannya. Ya, Oke betul Kak, kan. benar banget Kak. Nah kalau untuk serangan panik ini apakah bisa dicegah Kak? Hmm. Okay. Bisa dicegah atau enggaknya kan tadi memang ada beberapa faktor resiko ya. Kalau misalnya faktor resikonya yang seperti misalnya genetik dan lain-lain kan itu memang eh, apa ya, nggak bisa kita cegah juga gitu, karena memang ya alamnya naturalnya sudah bawaan tuh pada diri kita gitu. Tapi dengan kitanya punya faktor-faktor resiko tadi gitu ya, itu sebenarnya bisa ngebuat kita jadi lebih aware sebenarnya. Jadi gimana cara mencegahnya adalah kita harus lebih aware tuh dengan faktor-faktor resiko yang memang kita punya. Dan juga salah satu faktor resikonya juga tadi adalah pada saat kitanya lagi punya stres yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau misalnya kitanya sudah mengalami stres yang tinggi nih gitu, dan juga memang kita sudah pernah punya pengalaman serangan panik sebelumnya, ada baiknya memang kitanya buru-buru tuh pada saat kitanya udah stres, atau juga kitanya punya masalah-masalah misalnya kayak kehilangan atau juga dan lain-lain gitu ya, masalah-masalah psikologis lainnya, kalau bisa segera diatasi gitu. Jadi jangan nunggu serangan paniknya muncul dulu, kalau bisa sih stresnya gitu ya, pelan-pelan diatasi, pelan-pelan dikurangi supaya ya beban stres yang kita punyanya nggak terlalu numpuk banget tuh kayak gitu. Oke Kak, mungkin kita bacain pertanyaan di question box-nya dulu Kak. Oke, boleh ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Zahra Cahaya. Nah, serangan panik tuh ada levelnya nggak sih Kak? Gimana tuh Kak? Oke, oke, terima kasih Zahra pertanyaannya bagus banget. Serangan panik itu ada levelnya nggak sih gitu ya? Nah, serangan panik itu memang levelnya ini biasanya sangat subjektif sekali gitu. Jadi
levelnya menurut Zahra dan juga menurut orang lain itu mungkin akan berbeda gitu. Ada misalnya kalau menurut orang A gitu ya, serangan paniknya ini levelnya misalnya cuma ya mungkin pada saat kejadian yang pertama kali hanya misalnya di level 7 gitu. Tapi mungkin padahal situasinya sama gitu ya yang orang lain rasakan, orang lain itu mungkin ngerasainnya levelnya 10 gitu. Jadi memang level dari serangan panik ini berbeda-beda dari setiap individunya. Tapi yang jadi masalah adalah mengganggu atau enggaknya bagi individu tertentu. Gitu. Ya pada saat sudah mengganggu, ada baiknya datang ke profesional gitu untuk dapat bantuan. Oke, jadi setiap level itu berbeda-beda ya Kak, karena setiap orang juga ngerasa ini kan beda-beda ya Kak, itu mengganggu atau bukan gitu. Oke Kak, kita lanjut lagi ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, tadi kan sudah ditanya tuh bagaimana, maksudnya apakah bisa dicegah atau tidak. Nah, bagaimana sih Kak cara mencegahnya Kak, supaya tidak terjadi lagi gitu? Cara mencegahnya tadi salah satunya adalah dengan pada saat kitanya menyadari kalau misalnya wah ini kita lagi stres banget gitu. Pada saat stres kan juga biasanya kerasa ya di badan kita gitu. Jadi misalnya aduh malas ngapa-ngapain, terus juga misalnya pola tidurnya udah mulai berubah tuh gitu. Jadi susah tidur atau juga jadi kebanyakan tidur malahan, atau juga misalnya kayak nafsu makannya jadi pengen makan terus, atau juga malahan gak nafsu makan gitu ya. Jadi coba dicek gitu diri kita gitu. Jadi sering-sering kitanya juga cek nih kondisi psikologis kita ini lagi kayak gimana gitu. Kalau misalnya memang kitanya lagi ngerasa kayaknya lagi stres nih kita, atau juga misalnya kadang-kadang juga ada beberapa tema serupa gitu yang akhirnya memicu serangan panik kita. Jadi coba dicek juga tuh biasanya nih ada kejadian apa sih, atau juga ada situasi apa sih yang ngebuat kitanya kena serangan panik gitu. Itu juga perlu dicek sebenarnya gitu. Tapi ketika kita sudah tahu gitu ya ada situasi misalnya, oh pada saat saya misalnya kalau sayanya ngumpul di pada saat sayanya misalnya olahraga dan di tempat olahraganya itu rame banget, itu tuh yang memicu saya serangan panik. Bukan artinya oh saya berarti harus menghindari situasi itu. Nah, hati-hati nih kalau misalnya kita sudah berpikir seperti itu, berarti mungkin serangan paniknya itu udah berpengaruh cukup besar juga untuk diri kita sampai akhirnya kita menghindari situasi itu. Gitu. Jadi kalau bisa sih pada saat kitanya tahu, jadi sebenarnya sih cara mencegahnya cukup aware dulu aja gitu, dan juga kurangin tuh tadi sumber stresnya. Nah terkait dengan tadi misalnya oh kok kita jadinya menghindari ya situasi-situasi tertentu. Nah, ada baiknya memang datangnya ke profesional untuk menangani permasalahan itu. Oke Kak. Nah Kak, kalau misalkan kita udah nggak bisa nih Kak, misalkan kita cegah gitu, kita mungkin udah sampai ke orang yang profesional gitu misalkan Kak. Tapi benar nggak sih Kak, katanya kalau serangan panik ini tuh dapat menyebabkan kematian gitu Kak? Oke. Nah, memang ini adalah anggapan dari orang-orang yang punya serangan panik gitu ya. Mereka berpikir pada saat mereka terkena serangan panik itu membuat diri mereka, wah ini artinya tuh saya akan meninggal. Gitu. Saya nggak bisa mengendalikan diri saya bakal pingsan mungkin. Gitu. Jadi memang itu adalah anggapan yang mereka pikirkan gitu terkait dengan serangan panik ini. Gitu. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya kita cek lagi tuh gitu, ternyata memang gejala-gejala fisik ini adalah gejala-gejala fisik yang wajar banget terjadi pada saat kitanya lagi khawatir. Dan wajar pada saat kitanya makin panik lagi, makin lagi tuh intensitas badan kitanya juga makin bereaksi, makin kencang gitu istilahnya. Makin juga kita makin panik lagi gitu. Jadinya wajar banget kita kan, kenapa sih kita sampai akhirnya mikir aduh saya bakal mati ini, saya bakal meninggal gitu. Alasannya karena kita tuh nggak ngerti apa yang terjadi pada badan kita gitu. Kita berpikir bahwa wah badan saya nih aneh nih gitu, badan saya tuh kok reaksinya seperti ini nih gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita berpikir langsung terburuk gitu, wah yang bakal terjadi adalah saya meninggal kayak gitu. Jadi itu adalah memang anggapan yang memang pemikiran yang terjadi pada saat orang terkena serangan panik. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran yang kurang rasional, yang akhirnya membuat serangan paniknya muncul lagi gitu. Dan biasanya nih pada orang-orang yang serangan panik
atau sampai ke gangguan panik, biasanya mereka jadi punya ketakutan kalau si serangan panik ini akan muncul lagi. Dan juga biasanya pada saat orangnya ya yang sudah pernah pernah serangan panik biasanya juga khawatir akan gejala-gejala fisik tadi, karena takut kalau misalnya saya jantungnya berdebar-debar nih, katanya saya akan meninggal dan lain-lain. Oh iya, dan satu hal lagi, biasanya uh, klien-klien yang uh, mengalami serangan panik biasanya suka bolak-balik ke UGD gitu. Kenapa bolak-balik ke UGD? Karena memang tadi kan keluhannya tiba-tiba, oh jantungnya ngerasa sakit banget ya gitu. Kayak mereka tuh berpikir, oh saya nih kena serangan jantung gitu. Wah saya nih, oh sakit ya, ya sakit berat dan akan meninggal gitu. Jadi kenapa mikirnya akan meninggal? Karena berpikirnya mungkin ada sesuatu di badannya gitu. Jadi memang uh, biasanya nih dokter-dokter juga, mungkin saya sedikit sharing juga, biasanya dokter-dokter juga kalau misalnya pasien udah rutin bolak-balik ke UGD kan biasa dicek juga tuh, misalnya cek EKG-nya gitu, cek jantungnya gimana gitu, pada saat memang oh ternyata baik-baik aja kok gitu ya, dan udah berulang kali seperti itu, ya itu perlu dicek nih. Oh jangan-jangan ini serangan panik nih, ini masalahnya masalah psikologis nih, bukan masalah fisiknya, kayak gitu. Oke Kak. Terkait tadi Mm-mm. Kak kan bahas mengenai dokter-dokter yang menangani gitu ya Kak. Nah, Mm-mm. aku pengen tahu nih Kak, kalau misalkan dari pengalaman Kakak sendiri nih Kak, apakah pernah Kakak Mm-mm. menemukan kasus seperti ini di real life gitu Kak? Mm-mm. Dan biasanya tuh Mm-mm. karena apa Kak mereka seperti itu gitu? Mm-mm. Pernah saya pernah menemukan kasus di mana orangnya memang mengalami serangan panik, tapi memang tidak tidak pada saat serangan panik langsung ketemu saya, nggak kayak gitu tuh. Memang biasanya prosesnya kan mulai rujukan gitu ya. Uh, pada saat pada saat ketemu saya memang kondisinya sudah tenang. Tuh. Penyebabnya karena apa? Yang pernah saya tangani sih memang karena ada stresor tertentu gitu, ada stres tertentu yang memang sudah cukup lama dia alami gitu. Jadi memang ya faktor stres ini yang akhirnya menjadi pemicu dia punya serangan panik. Oh gitu Kak. Oke Kak. Oke Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Banyak yang nanya ya Kak ya. Oke. Oke, pertanyaannya, Kak, untuk yang bentuk serangan paniknya tadi menangis sampai sesak, apakah harus menyelesaikan nangisnya sampai tenang dulu kah, Kak? Kayak ini. Terima kasih redxx19 untuk pertanyaannya. Kayak kalau serangan paniknya tadi menangis sampai sesak, nah ini sebenarnya perlu kita pastikan dulu, ini serangan panik atau bukan, gitu ya. Semua perlu dipastikan dulu. Tapi memang memastikannya ini juga memang kita perlu tahu gejala-gejala yang lainnya apa sih yang terjadi pada saat dianya mengalami serangan panik tadi. Gitu. Uh, nah, kalau pada saat serangan panik kita menangis, gitu ya, tergantung sebenarnya kalau misalnya kita merasa nyaman untuk menangis, merasa nyaman untuk menangis itu membuat diri kita merasa tenang, nggak apa-apa, itu dilakuin aja gitu. Jadi sebenarnya juga ya tekniknya yang tadi misalnya kalau saya bilang, udah misalnya coba rasa ini, misalnya sensasi badan kita, atau juga coba rasa ini, melakukan teknik relaksasi gitu ya. Uh, ya belum tentu juga itu berlaku, itu efektif untuk semua orang. Gitu. Kalau misalnya memang menurut tadi lebih efektif, oh ya dengan nangis terus jadi lebih tenang gitu ya, jadi lebih calm down, nggak apa-apa nangis aja gitu. Boleh kok nangis itu. Jadi nggak apa-apa kalau Bener misalnya banget, nangis Kak. dulu Boleh. udah sampai gitu kan. Iya. Oke, Kak. Oh iya, Kak. Aku juga pernah baca lagi nih, Kak. Ada juga, Kak, ternyata yang namanya gangguan kecemasan gitu, Kak. Nah, apa sih Kak bedanya antara gangguan kecemasan sama gangguan panik Kak? Apakah gangguan kecemasan itu bagian dari gangguan panik atau sebaliknya? Oke. Gangguan kecemasan sama gangguan panik. Jadi memang gangguan panik itu jadi memang kalau misalnya kita saya di psikologi itu mempelajarinya kalau gangguan panik itu ada di dalam satu spektrum satu gangguan yang sama dengan gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan itu kan ada macam-macam juga sebenarnya. Gangguan kecemasan yang general gitu ya, gangguan kecemasan sosial, gangguan gangguan fobia spesifik gitu ya, dan juga memang gangguan panik. Nah,
kalau kita bahas balik lagi tadi, memang kan gangguan panik ini muncul ketika kitanya punya kecemasan yang berlebihan juga, plus disertai dengan gejala fisik. Gitu. Memang kalau di gangguan panik, biasanya dominan itu gejala fisiknya juga tuh. Gejala fisiknya cukup banyak biasanya. Gitu. Dan juga cukup intens dan juga tiba-tiba. Gitu. Plus, kalau di gangguan panik, ada kekhawatiran, kitanya takut kalau misalnya uh, kita takut kalau serangan panik ini akan muncul lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya gangguan kecemasan yang lain, biasanya kan memang spesifik di area yang lain gitu. Gitu. Jadi misalnya, misalnya gangguan kecemasan sosial kan ada tuh. Kitanya khawatir akan evaluasi orang lain, kitanya khawatir akan penilaian orang lain gitu ya. Akan penilaian orang lain. Nah, tapi bisa jadi gitu ya, kita apa ya, kita mengalami gangguan panik misalnya, ternyata dia bisa punya kecemasan sosial gitu. Nah, kok dia mengalami juga gangguan panik gitu ya itu bisa aja terjadi sih gitu. Jadi bukan artinya artinya kalau misalnya saya gangguan panik saya nggak mungkin kena gangguan yang lain, nggak kayak gitu juga. Bisa aja memang gangguan ini juga berdampingan gitu, gangguan panik iya, gangguan kecemasan sosial iya juga ada gitu. Tapi memang biasanya misalnya kita gangguan kecemasan sosial juga, gangguan panik juga iya gitu ya, mungkin terjadinya gini. Misalnya gangguan panik ini terjadi pada situasi di mana kitanya khawatir mendapat penilaian atau misalnya evaluasi negatif dari orang lain. Misalnya kalau gangguan kecemasan sosial, misalnya dia kena serangan paniknya nih pada saat misalnya mau presentasi di depan umum, itu bisa aja terjadi kayak gitu. Jadi nggak bisa juga kita kalau misalnya kena gangguan ini enggak gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya gangguan psikologis memang kayak gitu ya, maksudnya uh, apa ya, batasnya tuh agak abu-abu gitu, nggak bisa juga kayak ya kalau sakit ini beda nih sakit ini gitu, jadi dua bagian yang beda tuh nggak bisa gitu. Jadi memang ya abu-abu gitu, bisa aja kita memang mengalami dua-duanya juga gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan yang masih berhubungan nih Kak sama yang tadi dari Mm-mm. Kak sa.brh. Kak, gimana Kakak sebagai psikolog membedakan yang ini Mm-mm. anxiety, yang ini panic disorder? Gimana tuh Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Sya.brh. Oke, nah memang kalau misalnya kami nih sebagai psikolog kan memang punya panduannya tersendiri nih. Kalau misalnya gangguan panik itu yang seperti apa, gangguan kecemasan itu yang seperti apa. Gitu. Memang kalau gangguan kecemasan itu biasanya memang lebih spesifik sih. Lebih spesifiknya itu misalnya, jadi gangguan kecemasan juga nggak general. Ada sih memang gangguan kecemasan yang general gitu. Tapi memang dengan kita ngecek gejala-gejalanya apa aja gitu ya, apa yang terjadi pada diri dia, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan gitu ya. Kita dari gejala-gejala itu kita bisa membedakan, ini memang dia lebih ke arahnya panic disorder nih. Ini dia lebih ke arahnya misalnya uh, gangguan kecemasan nih yang general gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi memang kita perlu tahu dulu nih gejala-gejalanya seperti apa, dari situ baru kita bisa membedakan gitu. Karena memang berbeda sebenarnya. Tapi memang yang seperti yang tadi saya jelasin, kadang-kadang nih batasnya juga agak ngeblur gitu ya. Tapi bukan artinya kalau misalnya punya gangguan kecemasan ini bukan artinya kita nggak bisa juga punya gangguan yang lain gitu. Bisa aja gitu dua-duanya beririsan. Oke, jadi harus tahu gejalanya dulu ya Kak. Hmm, Dan nggak menutup ya kemungkinan betul apalagi bila sekali. kita tuh terkena keduanya gitu ya Kak ya. Hmm, hmm, hmm. Oke Kak. Itu ada respon lagi Kak, katanya balik lagi ke DSM ya Kak. Iya betul sekali. Balik lagi ke DSM ya. Tuh, jadi biasanya kita cek lagi nih gangguannya, gejala-gejalanya lebih ke menyerupai apa. Oke Kak. Sorry. Oke Kak, jadi ada yang nanya lagi nih Kak dari Mhm. Tiandi. Mengurangi rasa panik gimana ya Kak? Mungkin tadi udah dijelasin ya Kak. Mengurangi rasa. Mungkin baru Ya. join, mungkin Kakak bisa jelasin secara umum aja Kak, secara garis besarnya. Oke, jadi nanti mungkin bisa lihat lagi IG live-nya di ruangberproses.id. Jadi mungkin secara singkat yang bisa dilakukan memang pertama kenalin dulu sebenarnya. Gimana cara mengurangi panik itu sebenarnya kenali dulu gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri kita gitu. Dan sebenarnya tuh dinamika gangguan panik itu seperti apa sih gitu ya, itu juga menurut saya penting juga gitu, karena dengan tahu memang wajar sekali kalau misalnya si
gejala fisik ini muncul, itu juga kan bantu gitu. Kalau misalnya bantu diri kita menyadarkan diri kita juga kalau misalnya oh ternyata wajar loh gejala fisik kita tuh seperti ini gitu. Nah, itu yang pertama. Terus juga yang kedua, gimana cara menangani juga adalah ketika memang sudah ngerasa terganggu dengan hal itu gitu, ada baiknya memang datang ke profesional gitu loh. Itu yang penting menurut saya gitu. Jadi jangan kitanya mendiagnosis diri kita sendiri gitu ya berdasarkan apa yang kita baca dari internet gitu, jangan sampai kayak gitu gitu kitanya oh langsung menyamakan oh ya saya kayak gini oh berarti saya panic disorder nih gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau bisa segera datang ke profesional. Nah, tapi misalnya kalau misalnya belum memungkinkan gitu untuk datang ke profesional, bisa misalnya pada saat gejala paniknya ini muncul, pada saat serangan paniknya ini muncul, kita bisa lakukan dengan hal-hal yang bisa menenangkan diri kita. Di antaranya adalah satu, coba namanya grounding atau mindfulness gitu ya kalau zaman sekarang nih ngetrennya. Uh, Mindfulness itu apa? Sebenarnya fokusnya adalah fokus ke saat ini dan masa kini. Gampangnya yang bisa dilakukan adalah misalnya kitanya coba misal letakkan tangan kita dua-duanya sambil misal pijet-pijet dikit gitu ya. Nah, sambil pijet-pijet sambil dirasain gitu. Sensasi yang kita rasakan. Jadi fokuskan perhatian kita ke sensasi tubuh kita yang ini. Gitu. Atau juga selain itu, lakukan teknik relaksasi tadi, relaksasi pernafasan. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafasnya lebih banyak dibandingin tarik nafasnya. Terus juga yang saya tekankan adalah fokuskan perhatiannya ke udara yang masuk lewat hidung dan keluar lewat mulut. Perhatikan itu. Gitu. Jadi fokuskannya, alihin dulu fokusinnya ke yang lain-lain, ke pemikiran kita bakal meninggal dan lain, fokusin ke hidung dan ke mulutnya dulu. Gitu. Seperti itu mungkin yang bisa dilakukan. Mungkin sudah jelas Tapi ya. untuk detailnya nanti Saya juga udah nonton lagi ya yang berproses.id-nya ya. bener banget kak, bener banget. Oke kak, ini ada komen lagi nih kak dari kak sa.brh. Kak, apakah kakak sendiri pernah merasakan panik sebelumnya? Iya, oke. Pernah ngerasain panik nggak sebelumnya? Kalau panik yang biasa, itu wajar banget dialami oleh seluruh manusia, gitu ya. Jadi saya pun pasti pernah mengalami panik, gitu ya. Uh, Panik di tingkat biasa saya pernah mengalami, tapi kalau gangguan panik sejauh ini belum pernah saya rasakan. Tapi untuk menangani kasus-kasus orang dengan serangan panik, saya sudah pernah uh, menangani kasus-kasus seperti itu. Tuh. Oke kak. Oke, diharapkan nggak pernah ya kak, nggak akan pernah. Oke kak, jadi kita udah banyak banget nih kak tadi membahas mengenai panic attack. Mulai dari apa itu panic attack, gejala-gejalanya, penyebabnya, terus cara menanganinya juga. Nah kak, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih kak. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari kakak nih untuk yang sahabat berproses lagi nonton, mungkin pernah mengalami panic attack sebelumnya gitu kak? Oke. Nah, kalau dari saya sih pesan-pesannya satu, ketika mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan, kalau bisa uh, hindari self-diagnose. Ya, pertama itu, hindari self-diagnose. Kenapa? Karena dengan self-diagnose itu kita jadi semakin tersugesti sebenarnya, dan juga itu jadi beban tersendiri untuk kita. Gitu. Makin stres lagi, makin panik lagi, makin khawatir lagi sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita. Ya. Daripada bertanya-tanya, kitanya kenapa, ada baiknya kalau misalnya memang kita mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan, dan juga memang kita merasa tidak nyaman dan merasa terganggu dengan hal itu, kalau bisa datang ke profesional kesehatan mental, biasanya psikolog atau psikiater, kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk datang minta bantuan gitu ke profesional kesehatan mental. Gitu kok dari saya. Oke. Oke, mungkin kalau ada dari sahabat berproses yang ngerasa kalau ini kayaknya aku mengalami serangan panik gitu, jangan apa cepat-cepat untuk mengidentifikasi sendiri ya kak. Jadi kayak harus lebih ke orang yang lebih profesional lagi. Betul sekali. Oke. Oke kak, makasih banget ya kak Ayu, makasih banget nih kak udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing nih sama kita. Banyak banget ilmu yang didapat dan semoga bermanfaat juga buat kita semua. Oke, terima kasih Kak Ayu.
Ya, terima kasih banyak juga Salsa sudah menjadi host hari ini. Oke. Ya, selamat beraktivitas juga semuanya. Oke. Makasih juga nih buat Selamat yang udah sore. nonton. Ya, maaf, maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Oke. Oke, makasih nih buat teman-teman yang nontonin dari awal sampai akhir. Dan buat yang masih nonton, aku mau ngasih tahu nih informasi buat kalian. Jadi, Ruang Berproses itu bakal ngadain webinar edisi April dengan judul Choosing Your Career Path pada hari Sabtu tanggal 24 April. Jadi buat info lebih lanjutnya bisa langsung aja cek di feed Instagram Ruang Berproses. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.